Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya ada tokoh Garut, beliau S2 dari UIN Bandung, dan mudah-mudahan sebentar lagi beliau segera S3. Dokter ya, amin. Amin. Mbak Gita, ini kan lagi musim debat calon presiden, lagi musim debat calon wakil presiden. Betul. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang sampai saat ini berkarir di bidang politik, apa harapan Mbak Gita kepada para capres, wabil khusus bagi masyarakat Jawa Barat? Mangga Teh Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kepada masyarakat Jawa Barat, jangan lupa pilih pemimpin itu yang betul-betul jelas rekam jejaknya, yang jelas pendidikannya, yang jelas keluarganya, yang jelas pengalamannya. Kalau saya melihat dari pasangan Amin, dari sisi pengalaman, dua-duanya sangat berpengalaman. Bapak Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan, pernah sekarang jadi Gubernur Jakarta, jadi dosen juga. Begitupun Bapak Muhaimin Iskandar pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, jadi pimpinan DPR, jadi sangat layak untuk menjadi pemimpin. Dari sisi keluarga, mereka berdua keturunan dari pahlawan nasional yang sudah berkontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dari segi pendidikan, mereka sama-sama dokter. Jadi saya sangat cinta pasangan Amin. Dan jangan lupa untuk seluruh masyarakat Indonesia harus cerdas memilih pemimpin. Nah, bagi masyarakat kan ada pilihan lain selain Mas Anies dan Gus Muhaimin. Ada pasangan Prabowo dengan Mas Gibran, ada pasangan Pak Ganjar dengan Prof Mahfud. Nah, bagi Teh Gita, kedua calon presiden yang lain itu bagaimana melihat mereka berdua? Sebetulnya kalau melihat dari sisi kelebihan, pasti semuanya ada kelebihan. Dari sisi kelemahan, semuanya juga pasti ada kelemahan. Tapi saya melihat intinya adalah yang paling cocok itu tetap nomor 1 untuk jadi presiden. Itu saja. Sudah hasil istikharah Mbak Gita? Oh sudah. Amin. Teman-teman jalan panjang, itulah spiritual Teh Gita. Karena bagi Teh Gita, memilih calon presiden itu tetap berdasar istikharah, begitu kan Teh Gita? Terus begini Pak, NKRI ini warisan dari orang-orang soleh. Jangan sampai warisan ini kita rusak dengan memilih pemimpin yang salah. Jadi kita harus memilih pemimpin yang soleh. Jadi saya sebagai seniman, sebagai akademisi, sebagai yang bergelut di politik juga, saya berharap masyarakat Indonesia lebih pintar, lebih cerdas pokoknya. Jangan termakan berita hoax. Ada pengalaman khusus barangkali kan, paling tidak selama 5 tahun ini Ibu Gita adalah tenaga ahli wakil ketua DPR RI bidang Kesra bersama Gus Muhaimin. Ada pengalaman menarik, barangkali ada pengalaman spiritual, ada yang lebih meyakinkan lagi dari kedekatan itu dengan Mas Muhaimin. Baik, sebetulnya saya tenaga ahli wakil ketua MPR RI, bukan Bapak Muhaimin, tapi Gus Jazil. Ketika saya mendampingi Bapak Muhaimin Iskandar, saya selalu melihat secara tidak langsung bagaimana sih Bapak Muhaimin Iskandar. Ketika kita transit di bandara, saya selalu melihat beliau masuk kamar. Untuk apa? Untuk sholat. Pemimpin itu harus benar sholatnya. Jadi saya melihat Caimin ini selalu masuk kamar untuk sholat, menjaga wudhunya. Disiplin. Yang kedua, sewaktu saya menjadi anggota DPR RI Komisi 9, beliau itu Menteri Tenaga Kerja. Mitra Komisi 9? Iya, betul. Caimin ini adalah orang yang meloloskan TKW-TKW kita dari hukuman mati. Dan itu real. Pasang badan sampai gagal hukuman mati. Jadi saya tahu banget sosok beliau seperti apa. Jadi saya meyakini, bahkan saya ngomong sama Caimin, Tum, udah saatnya Ketum jadi pemimpin. Sedekat itu ya, Tum berani bilang. Iya, Tum, Ketum harus saatnya jadi presiden atau wakil presiden. Karena saya meyakini dari gerak-geriknya, dari jasa-jasa beliau selama menjabat untuk negeri ini. Mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi saya mungkin sedikit memberikan contoh yang tadi. Dari mulai sholat, kita lihat setiap masuk bandara pasti sholat. Berarti kan Pak, itu indikasi bahwa beliau adalah pemimpin yang soleh gitu. Yang kedua yang tadi, TKW itu kan
luar biasa. Itu kan harus diperjuangkan, dan Caimin adalah orang yang mampu untuk menghadang para TKW yang harusnya dihukum mati menjadi tidak dihukum mati. Kan luar biasa jasa beliau. Konkret. Kalau dengan pasangannya ini, chemistry mereka itu ke depan ketika mereka nanti memimpin dibanding yang lain, mungkin ada harapan dari Teh Gita? Harapan saya, saat ini kan saya menjadi salah satu ketua relawan Gita Indonesia, Gerakan Ibu Tangguh Aminkan Indonesia. Saya melihat visi misinya beliau tentang perempuan, ternyata sangat pro perempuan. Di situ ada salah satu program di mana ketika nanti beliau jadi untuk menjadi presiden, maka para perempuan yang menjadi kepala keluarga akan ada bantuan dari pemerintah. Itu luar biasa. Saya sangat mensupport banget. Saya akan dorong. Karena banyak di Indonesia ini, maaf, seorang janda yang selama ini mungkin tidak dibantu oleh pemerintah. Jadi ketika ada program dari Amin ini seperti itu, saya sangat mensupport banget. Makanya saya semangat untuk menjadi relawan Gita Indonesia. Gerakan Ibu Tangguh Aminkan Indonesia. Saya siap kawal ke depannya. Selamat Teh Gita, mudah-mudahan Gita ini gerakan tangguh, Ibu Tangguh, gerakan Ibu Tangguh Aminkan Indonesia, mudah-mudahan menjadi sarana pendidikan politik, wabil khusus tadi sarana berspiritual ya bagi Teh Gita dalam karir di bidang politik sekaligus juga karir di bidang seni. Wallahu a'lam bishawab. Jalan panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.